Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya wa barrum bi walidati wa lam yaj'alni jabbarun sakiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Zalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Maka lillahi ayyattahiza min waladin subhana iza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratum mustaqim. Ya, selamat malam, salam toleransi untuk rekan-rekan yang mengimani Yesus sebagai Tuhan. Ya, dalam ayat ini Allah memperkenalkan Yesus Kristus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui surat Maryam ayat 30 sampai 36. Yang artinya menurut bahasa Inggris yang sahih, English Sahih Translation, Jesus declare that I am the servant of Allah. He has destined me to be given the scripture, Injil, and to be the prophet. He has blessing me as long as I live and us to establish prayer and pay zakah as long as I live. And also Allah asked Jesus to be kind to his mother and not to be arrogant to other people. He's polite. He also prayed to Allah to be blessed as he was born. The day he will die and the day he will rise back to life. That is the story of Jesus Christ, as many people argue about. It is not proper for Allah to have a son. And it is a piece of cake, easy, very easy for Allah to make something if he decrees by saying be, and it is kun fayakun. And also Jesus declare that Allah is surely my Lord and your Lord. So worship him alone, no other God except Allah. This is the straight fact. Ya, saudaraku, ya, itu terjemahan di dalam bahasa Inggris ya, Al-Qur'annya ya yang sahih boleh dicek ya. Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang datang ketika dia masih bayi, masih dalam gendongan emaknya, masih netek gitu kan. Ya. Orang-orang bertanya, siapa anak ini? Anak zina kan, lebih kurang begitu misalnya kan. Karena tanpa bapak. Orang tahu itu. Maka Maryam ibunya bungkam membisu atas perintah Allah. Maka dia menunjuk kepada anaknya yang masih bayi. Maka atas kuasa Allah, mujizat dari Allah juga,
dia berbicara, aku hamba Allah, aku akan diberi kitab, aku akan dijadikan nabi, dan seterusnya, sampai dia memperkenalkan Allah sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan kita mengikuti jejak Yesus Kristus, bukan mengimani dia sebagai Tuhan sebagaimana yang diimani saudara kita umat Kristiani. Mohon maaf ya, kita meluruskan karena bukan untuk mencampuri agama saudara kita umat Kristiani, tetapi Yesus Kristus itu dibahas di dalam Al-Quran. Kenapa nama Yesus Kristus banyak disebutkan dibandingkan dengan nabi-nabi lain termasuk Nabi Muhammad? Karena dia pokok persoalan yang dibicarakan, yang perlu disampaikan kebenarannya. Di Al-Quran lengkap men, saudaraku ya. Mulai dia sebelum hamil, sebelum ada lahir, sebelum hamil lah gitu kan. Jibril mendatangi dengan bercerita, ya keluh kesah ketika hamil, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, maka banyak nama dia disebut. Bukan berarti dia so spesial, lebih spesial dari Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad itu adalah one, the best, and the lovers creature for Allah. Apa yang Nabi Muhammad kehendaki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Gitu, ya. Jadi mari kita beribadah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga, wa qala rabbukum uni astajib lakum. Barang siapa beribadah dan berdoa kepadaku, pasti akan kupenuhi, kata Allah. Innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahir. Dan barang siapa mengingkari, menyombongkan diri dari beribadah dan berdoa kepadaku, kata Allah, sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ya, mudah-mudahan cukup ya ayat ini untuk mengingatkan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi Islam ajaran yang sempurna. Ketika neraka ada, surga ada, dijelaskan siapa yang akan menjadi penghuni neraka ini, siapa yang akan menjadi penghuni surga, itu dijelaskan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi petunjuk kita semua mendapat hidayah Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.